Polisi menetapkan pemimpin FPI Rizik Syihab masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Penerbitan DPO ini terkait kasus percakapan bermuatan pornografi yang diduga melibatkan Rizik Syihab dan Firza Husein. Penyidik Polda Metro Jaya telah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO atas nama Rizik Syihab. Penerbitan DPO ini dilakukan setelah penyidik mengantarkan surat perintah penangkapan ke rumah Rizik. Perkembangannya, penyidik Polda Metro Jaya sudah menerbitkan DPO. Ya. Sudah menerbitkan DPO, hari ini sudah menerbitkan DPO. Tentunya ini adalah nanti, dan saat ini juga penyidik sedang melaksanakan rapat. Ya, rapat di Mabes Polri dengan Divisi Hubungan Internasional. Sebelumnya Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus percakapan via WhatsApp yang bermuatan pornografi. Percakapan ini diduga dilakukan oleh Rizik Syihab dan Firza Husein. Penyidik telah melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Rizik Syihab, namun pemimpin Front Pembela Islam itu tak pernah memenuhi panggilan polisi. Terkait penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka, salah satu penasihat hukum Rizik Syihab menyatakan bahwa alat bukti yang dimiliki oleh kepolisian tidak sah, karena polisi memperolehnya dari hasil penyadapan ilegal. Penasihat hukum juga menyayangkan polisi tidak memeriksa pihak yang menyebarkan konten itu. Rencana penerbitan red notice terhadap Rizik Syihab juga dinilai tidak sesuai, karena Rizik bukan tersangka yang kabur, melainkan sedang ibadah dan diketahui keberadaannya. Kita akan melakukan tindakan hukum. Kalau ada red notice itu kan merupakan suatu permintaan atau kebijakan, kita akan PT-UN kan dalam konteks exercise of power. Dalam penetapan tersangka, kita lagi menunggu pemberitahuan resmi dari kepolisian, ya, dan kita pasti akan pra-peradilan dan kita akan melakukan gugatan yang lain. Ya. Atas kasus percakapan bermuatan pornografi, Rizik dijerat pasal 4 ayat 1 Junto pasal 29 dan atau pasal 6 Junto pasal 32 dan atau pasal 9 Junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tidak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus konten pornografi, polisi kemudian menyematkan status daftar pencarian orang atau DPO terhadap pimpinan FPI Rizik Syihab. Bila mana sebenarnya seseorang ditetapkan sebagai DPO, lalu perlawanan secara hukum, apakah yang akan dilakukan oleh kubu Rizik Syihab? Untuk menemani saya berdiskusi malam hari ini sudah ada Kapitra Ampera yang merupakan pengacara Rizik Syihab yang bergabung dari luar studio, dan juga ada Kombes Pol Agus Rahmat yang merupakan Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya. Selamat malam Pak Agus, terima kasih sudah hadir. Pak Kapitra, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kapitra, langsung saja apa tanggapan dari tim kuasa hukum Rizik Syihab setelah status tersangka sekarang disematkan status daftar pencarian orang atau buron begitu Pak Kapitra? Peristiwa hukum adalah peristiwa yang biasa, kejadian biasa ya di tengah masyarakat. Tetapi ketika dalam kejadian itu banyak orang yang terlibat, maka dia menjadi peristiwa. Artinya adalah bahwa peristiwa yang kecil itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara-cara konstitusional yang komunikatif ya dan akomodatif. Sehingga hal-hal yang melibatkan banyak orang sehingga menjadi peristiwa akhirnya menghilangkan makna dari penegakan hukum, justru muncul stigma-stigma politis yang mendominasi kekuasaan dalam determinasi hukum. DPO itu artinya adalah kaburnya seseorang tersangka atau buronan gitu ya, atau orang sudah dipidana, itu dicari, tidak diketahui keberadaannya, domisilinya dan sebagainya. Keberadaannya maka diperlukan. Sementara kita berkomunikasi terus dengan penyidik dan kita mengasih tahu di mana Habib Rizik dan apa yang dia sedang lakukan, dan dia sedang melakukan ibadah. Nah, tapi kalau DPO itu dikeluarkan, itu kan kewenangan kepolisian. Tapi kalau bahasa anak sekarang terlalu lebay, ya, dengan dengan mengeluarkan DPO itu sementara orangnya ada dan jelas keberadaannya. Dan jadi bagi tidak kita tepat menurut Anda? adalah tentu
tentu ada resistensi, ada perlawanan secara konstitusional, secara hukum. Dan semua kebijakan-kebijakan kepolisian tentu bisa diuji, bisa dievaluasi melalui pra-peradilan atau melalui PT UN atau melalui gugatan hukum yang lainnya. Saya pikir hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat peristiwa ini gitu. Tetapi yang tidak biasa adalah menjadikan Habib Rizik DPO dalam waktu yang begitu singkat, dinaikkan statusnya di tersangka, diterbitkan surat penangkapan, lalu dijadikan DPO. Ini luar biasa. Artinya apa? Artinya ada tangan-tangan yang bermain, invisible hand, yang menekan supaya polisi mengambil sikap yang represif seperti ini. Oke, kita minta tanggapan langsung ke Pak Agus Rohmat. Sebelum saya akan bertanya ke Pak Kapitra tentang tangan yang invisible hand tadi siapa maksudnya, itu harus diklarifikasi juga Pak Kapitra. Sekarang ke Pak Agus terlebih dahulu, Pak Agus. Penetapan status DPO ini lebay begitu Pak. Kurang lebih tadi pendapat dari Pak Kapitra seperti itu. Ya, kita ketahui tugas Polri itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, itu adalah memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat. Jadi dalam hal ini penyidik adalah melaksanakan tugas penegakan hukum. Dan tentu kita memegang prinsip equality before the law. Jadi persamaan hukum, ya, persamaan di muka hukum untuk semua warga negara. Nah, termasuk terhadap HRS ini sebagai tersangka. Kita perlakukan sama, ya. Nah, kemudian prosedur dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan itu kan sudah diatur. Ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Dan juga di internal Polri juga ada peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan. Di mana seseorang itu kalau sudah cukup bukti dari 5 alat bukti yang ada sesuai dengan pasal 184 KUHP, yaitu ada 1 keterangan saksi, ahli, ya, petunjuk, surat, yang terakhir nanti keterangan terdakwa, maka dari 2 alat bukti itu sudah cukup bukti. Nah, dalam hal ini untuk status tersangka kami sudah mendapatkan 3 alat bukti. Ada keterangan saksi, ahli maupun surat. Lebih dari syarat minimal. Nah, setelah kita lakukan pengeluaran surat perintah penangkapan, kemudian kita melakukan pencarian. Nah, setelah dicari, ternyata yang bersangkutan tidak ada. Gitu, tidak ada. Ini dicarinya kemana Pak sebelumnya? Bisa mungkin sebagai landasan untuk memberikan argumen kepada Pak Kapitra. Ya kita cari tentunya terutama kan di rumahnya, kediamannya kita cari. Ya, kita selidiki, ternyata tidak ada. Nah, kemudian ada informasi yang bersangkutan berada di luar negeri. Untuk memastikan itu apakah benar, tentunya pihak yang berwenang yang bisa kita konfirmasi. Maka kita juga telah melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi. Memang benar ternyata sejak tanggal 26 April itu yang bersangkutan berada di luar negeri. Nah, maka ya prosedurnya kita mengeluarkan daftar pencarian. DPO memang, itu ya? Ya, karena memang orangnya tidak ada, maka kita cari, dimasukkan dalam suatu daftar, namanya daftar pencarian orang. Baik, kalau tadi kata Pak Kapitra argumen dari Pak Kapitra, kemudian saya baca juga argumen dari salah seorang kuasa hukum juga dari Rizik Syihab, yakni Egy Sujana, mengatakan DPO itu seharusnya dikeluarkan bagi orang yang kabur, bagi orang yang tidak diketahui keberadaannya, status tersangka tapi tidak diketahui keberadaannya. Itu baru mungkin lebih pas untuk status DPO. Nah, bagaimana dengan Rizik Syihab ini? Apakah memang polisi menetapkan status DPO ini karena memang juga tidak tahu keberadaan Rizik Syihab? Atau bagaimana? Karena kalau lihat tadi koordinasi dengan imigrasi, berarti sebenarnya sudah tahu dong kepolisian. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa setelah kita lakukan upaya penangkapan, ternyata kan kita cari di rumahnya tidak ada. Kemudian kita koordinasi dengan pihak imigrasi dan ternyata diketahui bahwa yang bersangkutan sudah berada di luar negeri. Nah, bagi tersangka yang tidak dapat ditangkap ini dan kita sudah koordinasi demikian, maka ya kita masukkan dalam satu daftar, namanya daftar pencarian orang, gitu. Bukan pengertiannya harus yang kabur dan tidak diketahui keberadaannya, Pak? Ya, kalau seseorang itu dicari tidak ada, ya kita masukkan dalam daftar pencarian orang, sama dengan barang bukti, ya.
barang bukti yang kita cari, kita belum dapat, juga kita masukkan dalam daftar, namanya daftar pencarian barang bukti, DPB gitu. Jadi itu memang istilah yang baku yang ada di Polri gitu. Bagaimana Pak Kapitra? Ini alasan tadi yang sudah disampaikan, argumen yang disampaikan oleh Pak Agus tadi. Karena memang sudah dicari surat penangkapan, kemudian dilakukan pencarian, tidak ada begitu, dan berada di luar negeri. Artinya wajar saja status DPO ini keluar. Bukan lebay, Pak. Setiap kebijakan dan setiap keputusan pasti harus ada argumentasi. Argumentasi itu apakah argumentasi dalam kebenaran atau pembenaran. Tetapi adalah bahwa Habib Rizik selama ini juga sangat akomodatif. Kenapa tiba-tiba hari ini jadikan tersangka, padahal di Bandung juga tersangka. Dan di Bandung kenapa tidak dilakukan penangkapan, justru ini tersangka langsung penangkapan. Lalu penangkapan langsung DPO. Artinya ada tangan yang memaksa pola yang tidak lazim dilakukan oleh aparat kepolisian kepada Habib Rizik. Kenapa? Karena selama ini sangat komunikatif betul dengan kepolisian. Yang dan komunikatif setiap siapa? Panggilan pun datang gitu. Yang komunikatif tim Habib Rizik pengacaranya. selama ini sangat komunikatif. Habib Rizik selama ini sangat komunikatif, sangat akomodatif dengan pihak penyidik. Makanya Dalam kasus ini, di Bandung dalam kasus dia tidak ditangkap. dalam kasus konten pornografi atau dalam yang kasus ini Anda harus paham bahwa penempatan tersangka itu dia tidak ada di tempat, dia ada di tanah suci. Dan waktu pemanggilan itu pun, pemanggilan sebagai saksi sudah diberitahu bahwa dia ada di tanah suci. Jadi jadi tidak ada alasan sebenarnya kalau pihak penyidik tidak mengetahui keberadaan Habib Rizik. Dan DPO itu kan harus jelas bahwa seseorang itu tidak diketahui keberadaannya. Tapi oke lah ya, kalau itu merupakan polisi ya, tetapi tentu harus didasari pada hukum ya, pada alat bukti yang jelas ya, sehingga orang bisa jadi tersangka lalu di DPO-kan, sehingga tidak menimbulkan stigma-stigma negatif di tengah masyarakat. Apakah ini suatu penegakan hukum pure, ada hukum yang dilanggar, atau karena ini adalah target bahwa Habib Rizik harus jadi tersangka, ditahan begitu. Dan ini yang harus jadi polemik di tengah masyarakat, dan ini harus dijelaskan gitu. Banyak hal sebenarnya, banyak pertanyaan di masyarakat. Kenapa sih muncul sekarang seperti ini gitu? Sementara orang yang yang terlibat di dalam diduga terlibat di dalam konten situ menolak dengan keras bahwa itu perbuatan dia. Sementara alat bukti pun didapat dari pihak lain yang tidak punya kewenangan. Dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 bahwa alat bukti yang didapat oleh pihak yang tidak berwenang adalah alat bukti ilegal dan tidak sah menjadi alat bukti. Baik, nanti kita akan mintakan tanggapan ke Pak Agus. Kita akan segera kembali. Saya juga masih penasaran dengan siapa sebenarnya invisible hand yang ikut disebut tadi oleh Pak Kapitra, ikut mempercepat proses penetapan status tersangka, kemudian kemudian surat penangkapan dan juga DPO tadi. Kita akan mengulasnya setelah jeda berikut ini. Baik, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Kapitra, kenapa menggunakan alat bukti yang disampaikan orang yang tidak memiliki kompetensi atau kewenangan sebenarnya untuk melakukan itu. Kita tidak bicara ke sana dulu. Kita ingin minta tanggapan dulu, membuat clear sebenarnya status DPO untuk seseorang itu apakah memang bisa ditetapkan polisi ketika surat penangkapan dan dicari misalnya di kediamannya dan beberapa tempat di tanah air misalnya tidak ada, lalu kemudian status DPO itu bisa keluar, ataukah tidak harus keberadaannya tidak diketahui oleh polisi, asal dicari dalam surat penangkapan, dicari kediaman tidak ada, itu sudah bisa keluar status DPO itu, Pak? Ya, jadi daftar pencarian orang itu dikeluarkan manakala memang setelah dikeluarkan penangkapan, kemudian dilakukan pencarian kepada orangnya itu tidak ada, tidak ada. Nah, kemudian
Sudah cukup bagi polisi untuk mengatakan ini tidak diketahui keberadaannya begitu? Iya, kan sudah dilakukan pencarian tadi itu ya. Iya. Di rumahnya tidak ada, di tempat lain juga tidak ada. Nah, kita masukkan dalam daftar pencarian orang gitu. Sampai nanti tertangkap orangnya begitu. Ya. Kalau misalnya disebutkan tadi sebenarnya cukup intens komunikasinya antara tim pengacara Rizik Syihab dan mengatakan bahwa Rizik Syihab sedang beribadah begitu ya di Arab Saudi. Intens komunikasinya dengan kepolisian. Itu apakah tidak bisa menjadi acuan atau benar atau tidak sebelumnya Pak? Ini benar atau tidak komunikasi yang intens ini? Jadi kalau memang akomodatif, kooperatif, ya sebaiknya dipanggil 2 kali datang dong. Oh. Toh kemarin katanya informasinya sudah sampai di Malaysia. Iya. Ya kan kita dapat informasi. Kenapa nggak langsung kembali aja ke Indonesia? Kalau memang disebut kooperatif ya. Ya. Kemudian kalau mereka hadir ya, maksudnya HRS hadir, kan tidak perlu sampai keluar surat perintah penangkapan. Bahkan tidak perlu juga keluar DPO gitu. Ya kan? Kan sudah di Malaysia, tinggal balik aja ke sini. Kenapa mesti harus pergi lagi ke tempat yang lain kalau memang dikatakan kooperatif ya. Mau memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kan begitu. Nah, soal barang bukti kan sudah dijelaskan tadi. Bahwa itu kan kita awalnya laporan dari masyarakat, ya ada 3 web, ya, dan setelah kita selidiki ternyata itu diduga ada pelanggaran Undang-Undang ITE, di mana diupload oleh seseorang. Nah ini sedang kita lakukan penyelidikan. Orangnya dikejar juga. Ya orangnya dikejar juga yang mengupload ini. Ya sementara ini kita dapatkan bahwa ini anonimus, ya. Nah tapi tetap kita upayakan terus untuk mencari ini. Yang kedua ada pelanggaran hukum lagi yaitu Undang-Undang pornografi. Ya, berbeda hal ini. Ya, ini berbeda hal gitu. Nah, Undang-Undang pornografi ini kita dapatkan ya. Kemudian setelah kita sita HP kedua tersangka ini yaitu FH dan HRS, kemudian kita panggil ahli dan kita buka kontennya, maka kita dapatkan konten itu ada chat ya. Ada 71 gambar dan 32 chat ya. Dan ini berisi tentang pornografi. Dan ini sudah kita sita sesuai prosedur hukumnya berlaku, gitu ya. Baik, Pak Kapitra, saya minta pendapat Anda terkait dengan kalau disebut kooperatif, kenapa tidak kembali saja seperti contoh ketika sudah sampai di Malaysia, kenapa tidak langsung saja ke Indonesia? Karena kalau begitu maka tidak akan keluar surat penangkapan, kemudian status DPO. Ya, Anda harus bedakan status hukumnya. Yang dipanggil itu dia sebagai saksi. Saksi adalah diberikan keterangan bahwa dia ada di Mekah, terus kena ke waktu deadline kuliahnya harus segera, maka dia mengurusnya dan keluarganya masih ada di Arab Saudi. Dan itu dalam kapasitas sebagai saksi, ya. Nah, sebagai kapasitas sebagai tersangka dia belum pernah dipanggil. Dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan. Langsung diterbitkan surat penangkapan lalu DPO. Kan baru kemarin itu surat penangkapannya, ya. Dan DPO-nya baru hari ini, ya, itu tidak ada jeda sama sekali. Itu yang penting ya. Kedua perlu juga dijelaskan, barang bukti F itu disita tanggal 2 bulan 12 2016. Itu dalam kasus makar. Bukan dalam kasus konten pornografi gitu ya. Dan itu baru muncul setelah tanggal 29 Januari. Lalu siapa yang melapornya? Dari mana itu bisa keluar sementara HP-nya itu sudah disita jauh hari sebelum tanggal 29 gitu ya. Dan Animus sudah membantah kalau dia menguploadnya gitu ya, mengupload konten itu. Kalau seandainya dia melakukan, berarti dia melakukan penyadapan ilegal. Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi, penyadapan yang dilakukan bukan oleh aparatnya berwenang itu ilegal. Dan penyadapan itu tidak bisa menjadi barang bukti di dalam peristiwa hukum pidana. Dan soal konten, soal equality before the law, kalau kita mau jujur banyak sekali ya di HP-HP, ya di Google, di Instagram banyak sekali situs-situs porno yang dilakukan oleh orang Indonesia. Kalau ingin menindak
Kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa ini menjadi suatu target sehingga menjadi opini yang luas dan mendiskreditkan. Dan ketika kita bicara tentang keadilan, summa justitio, summa inovia, keadilan tertinggi itu ada pada ketidakadilan. Ini yang dirasakan oleh Habib Rizik. Maka Habib Rizik mengatakan pada saya bahwa ini bukan pola polisian. Karena selama ini polisi dengan Habib Rizik sangat komunikatif, sangat akomodatif, sehingga dia pun rela ditahan, dipenjara, karena contoh kasus yang lain begitu ya, dianggap bersalah. Iya, kasus-kasus yang lain. Jadi ini berbeda gitu ya, berbeda. Kalau kita meletakkan keadilan, mendapatkan kesamaan di mata hukum, banyak sekali. Nah sekarang pertanyaan kita, kalau seandainya itu betul ada konten itu di mana letaknya? Di dalam handphone kan? Dan handphone ini tidak akan, bagaimana penyidik tahu, polisi tahu kalau ada konten porno di dalamnya? Bagaimana mungkin bisa tahu? Kecuali ini disebarkan oleh orang lain. Ya, itu sedang dikejar juga Pak Kapitra. Penyebarnya ini siapa yang melakukannya? Kenapa ini tidak dikejar? Apakah yang disebarkan itu asli atau tidak? Itu juga pertanyaan besar. Itu sudah diselidiki Pak ya? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan hukum ya. Yang tidak terjawab, tapi oke lah, kita biarkan Pak Agus menjawab sekarang ya, untuk mencari. Ya, kita biarkan Pak Agus menjawab karena pertanyaan-pertanyaan tadi banyak. Kita biarkan Pak Agus menjawab. Silakan Pak Agus. Tadi ada beberapa hal yang disanggah, pertanyaan-pertanyaan juga bahwa kenapa sih ini sebenarnya pertanyaan terus berulang. Tidak dimulai dari yang mengupload itu sehingga kemudian bisa menjadi dasar baru konten pornografinya itu diselidiki lebih lanjut. Ya, jadi sudah aturan saya jelaskan. Memang begitu aturan mainnya. Ya, saya jelaskan tadi bahwa ini kan ada 2 undang-undang. Satu ITE, satu pornografi. Dan ini masing-masing bisa berdiri sendiri-sendiri. Oh, tidak harus menunggu ITE-nya dulu. Tadi ya. Iya. Nah, justru kalau misalnya memang ini bisa dibuktikan bahwa ini ada pornografi, konten pornografi, justru yang mengupload tadi malah lebih kena lagi kan? Bahwa ini benar ternyata pornografi. Yang mengupload tadi malah lebih dapat kita buktikan, ya kan gitu. Nah ini sedang kita cari, gitu ya. Nah soal tadi disampaikan, itu kan HP-nya FH tadi kan sudah disita oleh polisi, ya kan. Kemudian kok muncul gitu kan. Nah, tapi itu waktu disita tuh kasus yang lain Pak ya, kasus makar kasus yang bukan lain. makar. Nah sekarang pertanyaannya, apakah tidak bisa bahwa konten tadi itu sebelumnya sudah diberikan kepada orang lain kan? Kemudian apakah tidak mungkin juga orang lain itu mungkin memberikan kepada orang lain, ya kan? Sehingga itu bisa saja entah siapa yang menyebarkan, kan kita tidak tahu ini kan. Kalau yang membuat konten tadi sering digunakan juga, sering disampaikan juga oleh tim kuasa hukum dari Pak Rizik Sihab bahwa itu yang membuat konten saja membantah bukan dirinya. Itu bisa menjadi acuan tidak? Oh, kalau itu kan haknya tersangka. Ya, hak tersangka itu boleh membantah. Boleh ya, jadi tidak menjawab pun boleh kok, gitu. Tidak mengakui boleh, itu hak yang tersangka. Kita hormati itu. Tapi proses tetap jalan. Ya, tetap jalan. Yang penting kan bagi penegak hukum ini adalah kita mampu membuktikan adanya 2 alat bukti yang cukup, itu minimal dari 5 alat bukti. Nah ini kami sudah mendapatkan 3 alat bukti dan bahkan ya dari triangle evidence ya. Ada tempat kejadian, ya kan, ada saksi, ada barang bukti. Ini saling terkait. Jadi saling terkait. Jadi menurut polisi mengkonfirmasi akhirnya. Ya dari provider, iya, dari HP-nya, iya, dari saksi juga, iya, ada curhatan ke tempat lain juga mengatakan iya. Dan ini juga justru malah timbul petunjuk kalau saling terkait ini gitu. Jadi tidak hanya saksi, ahli, surat, bahkan petunjuk bisa muncul di sini kan, karena saling terkait begitu. Baik, Pak, sekarang kita akan bicara selanjutnya begitu Pak. Setelah status DPO ini keluar, apa yang akan dilakukan kepolisian selanjutnya? Karena yang dipahami publik akhirnya banyak juga muncul di pemberitaan bahwa polisi akan melayangkan red notice begitu setelah DPO ini keluar. Ya, jadi kita masih terus berupaya untuk melakukan pencarian yang bersangkutan untuk bisa dapat hadir ya, supaya kita bisa meminta keterangan yang bersangkutan. Bentuknya pencarian ini seperti apa nantinya Pak? Bekerjasama dengan imigrasi tadi? Kita sudah bekerjasama dengan imigrasi. Kemudian selain itu juga kita sedang
rapat ya dengan Baris Krim Polri, ya kan, juga tadi kita koordinasi lah, ya baru koordinasi aja dengan pihak Interpol ya. Nah, apa ini kira-kira yang bisa dilakukan gitu? Apakah kerjasama dengan negara yang di mana yang disebut berada? police to police cooperation tadi itu Pak? Ya, apakah seperti itu atau bagaimana? Tapi red notice tidak? Belum. Ya kita masih berkoordinasi ya. Nanti lihat perkembangannya bagaimana gitu. Baik, Pak Kapitra, sempat ada wacana juga soal red notice, tapi memang tadi kepolisian Pak Agus tadi mengatakan masih mengembangkan cara yang lain dulu, tidak sampai red notice begitu. Pak Kapitra, bagaimana tanggapan Anda, Pak? Red notice itu tidak berdiri sendiri, tidak hanya terkait dengan bangsa Indonesia, juga berkait dengan bangsa lain. Itu ada atur mainannya, yang namanya role process of data. Jadi ada 9 kategori kejahatan yang bisa diterbitkan notice. Nah ini apa namanya, ada yang namanya serious ordinary law gitu ya. Dan ini tidak masuk ke dalam wilayah itu. Bagi kita ya karena sudah menyangkut kepada hubungan bilateral internasional dan itu jelas penegakan hukumnya dan tidak perlu kita ragukan karena menurut pasal 83 rule process of data itu ya red notice tidak bisa dipakai untuk kasus seperti ini. Yang paling penting adalah bagi kita ada kesan jangan sampai masyarakat menilai yang penting jadi tersangka dulu soal urusan belakangan gitu ya. Validitas dari alat bukti itu, penegakan hukum itu betul-betul transparan. Bagaimana hukum ya itu ditegakkan sehingga orang bisa melihatnya bahwa kebenaran sedang ditegakkan, bukan orang melihat bahwa penganiayaan demi penganiayaan dilakukan melalui tangan-tangan hukum. Ini yang harus dicegah, ini yang harus diantisipasi. Karena apa? Karena negara ini sudah mengambil konsensus nasional bahwa bahwa negara ini negara hukum, seluruh kekuasaan maupun masyarakat tunduk ke dalam hukum. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya. Ini sudah punya jawabannya Pak Agus, tapi kita tunda setelah jeda berikut ini. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Sebelum saya minta tanggapan dari Pak Agus tadi ada beberapa pertanyaan tadi ya, argumen yang disampaikan oleh Pak Kapitra, saya ingin minta pendapat hukum sedikit kepada akademisi hukum pidana Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, yang tersambung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Jamin. Selamat malam, Maulana. Baik. Selamat malam, Kapitra, Pak Agus. Baik, Pak Jamin, ada pandangan Anda seperti apa Pak ketika kemudian tadi status DPO itu disebut tidak tepat untuk kasus Rizik Syihab ini karena status DPO itu sebenarnya menurut Pak Kapitra begitu ya, dan kuasa hukum Pak Rizik Syihab yang lain mengatakan sebenarnya ini tepatnya untuk para tersangka yang kabur, tidak diketahui keberadaannya. Sementara Rizik Syihab seringkali disebutkan oleh kuasa hukumnya, bahkan katanya komunikasi dengan tim penyidik dari kepolisian sudah disampaikan keberadaannya ada di Arab Saudi sedang melakukan ibadah, dan itu artinya bukan kabur, sehingga status DPO ini dinilai lebay. Apalagi kalau dilihat waktunya penetapan tersangka, kemudian muncul surat penangkapan, dan sehari kemudian muncul status DPO. Terlalu cepat ini Pak. Ada hal yang disebut lebay begitu. Kalau pandangan Pak Jamin sendiri seperti apa Pak Jamin? Begini, untuk red notice saya kira red notice itu kan salah satu alat untuk melacak ya keberadaan orang di luar negara asalnya. Jadi itu tergantung kepada kerjasama Interpol di antara setiap negara, tetapi juga tergantung kebutuhan negara tersebut didasarkan kepada undang-undang ekstradisi negara tersebut. Jadi kalau memang ketentuannya bahwasannya kita punya ekstradisi, ya tentu bisa dengan negara di mana orang itu berada. Tetapi kalau saya menanyakan status DPO dulu Pak. Status DPO ini pengertiannya apakah memang ditujukan kepada tersangka yang kabur, tidak diketahui keberadaannya, ataukah memang ketika dilakukan pencarian di dalam negeri tidak ada, sudah cukup bagi polisian untuk mengeluarkan status DPO?
dalam hal untuk mendapatkan dan mengetahui apakah panggilan itu dilakukan dengan layak ataukah sudah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Kalau sudah dilakukan dan orangnya tidak hadir, tidak perlu kita harus mencari kemana-mana. Yang penting dilakukan dengan sesuai dengan aturan, yaitu diberikan di tempat alamatnya, diumumkan, dan tidak hadir juga itu bisa langsung diajukan dengan DPO itu sendiri. Jadi tidak harus kita cari-cari dulu sampai kemana-mana baru kita keluarkan DPO kalau tidak ada. Yang penting peraturan pemanggilan terhadap tersangka sudah dilakukan sesuai dengan aturan KUHAP begitu. Baik, kalau soal red notice tadi Pak, ada yang menyebutkan bahwa untuk kasus ini, kasus Rizik Syihab yang disangkakan dalam kasus konten pornografi begitu, tidak layak kemudian atau tidak masuk kategori bagi kepolisian untuk mengajukan red notice. Ada beberapa memang di beberapa negara yang mencantumkan beberapa ketentuan kejahatan-kejahatan tertentu, tapi sekali lagi itu didasarkan kepada perjanjian Interpol di antar negara dan juga perjanjian ekstradisi yang ada di bilateral. Jadi kalau itu termasuk dalam wilayah kewenangan ekstradisi bisa saja dilakukan. Tetapi kalau untuk DPO tentu tergantung lagi perjanjian suatu negara dengan Interpol. Apakah dia bisa disclaimer atau bisa mengklarifikasi suatu kejahatan itu dianggap sebagai red notice atau tidak, ya tergantung klasifikasi di negara-negara tersebut, begitu Pak. Oke, baik Pak Jamin Ginting, terima kasih atas pendapatnya pada malam hari ini. Saya langsung minta ke Pak Agus Rohmat. Jadi sebenarnya kalau Indonesia untuk perjanjian dengan Interpol begitu ya, bagi polisi Indonesia, apakah bisa memasukkan kasus ini dalam red notice Pak sebenarnya? Karena kalau tadi laporan rekan kami juga mengatakan ada beberapa hal, bahkan sanggahan dari tim kuasa hukum mengatakan untuk tentu saja kasus-kasus kejahatan luar biasa, terorisme, human trafficking, narkoba, korupsi dan lain sebagainya. Ya, jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa penyidik sedang melakukan gelar perkara ya dengan Barreskrim dan juga rapat koordinasi dengan Interpol ya. Itu kan ada beberapa persyaratan. Ya. Jadi nanti kita lihat perkembangannya aja bagaimana ya. Nanti kita lihat perkembangannya aja. Baik, tadi Pak Kapitra juga mengatakan sebaiknya hukum ini ditempatkan pada letaknya begitu, di tempatnya tidak salah. Yang muncul sekarang menurut Pak Kapitra terkesan seperti pokoknya status tersangka dulu, nanti masalah barang bukti dan alat bukti yang lain menyusul kemudian. Gitu. Bagaimana Pak ada anggapan-anggapan seperti ini? Ya, dalam menegakkan hukum itu sudah ada aturan hukumnya, ya, baik itu di undang-undang, Undang Nomor 8 tahun 81, maupun Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, itu semua sudah diatur hukum formil maupun materialnya. Jadi tidak bisa menegakkan hukum dengan kata-kata pokoknya nggak bisa. Jadi ada prosedur, ada syarat-syarat formil dan material ya. Ada subjektif, ada syarat subjektif, ada syarat objektif gitu ya. Jadi harus dipenuhi semua itu. Selain itu juga ada ranah kalau mau mempermasalahkan ini ranahnya pra-peradilan. Nah, kalau memang dianggap itu tidak tepat ya sesuai dengan aturan tadi, juga ada prosedurnya. Ya kan silahkan menguji di pra-peradilan misalnya kan gitu. Dan nanti dan ini juga tidak ada kriminalisasi, tidak ada ya. Ini kita menegakkan hukum dan kita menjunjung prinsip equality before the law kepada siapapun ya, jabatannya apa dan sebagainya sama di muka hukum, termasuk kepada HRS. Ya kan gitu. Ya, nanti kita lihat di pengadilan bagaimana. Nah, kita berikan pendidikan kepada masyarakat ya kan tentang menegakkan hukum itu yang baik dan benar gitu kan. Nah, kita serahkan nanti kepada proses hukum. Kita ajukan aja ke pengadilan, gitu kan? Baik, yang soal invisible hand tadi Pak sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Kapitra. Ya itu kan yang menyebutkan kan beliau, jadi silakan tanya kepada beliau itu. Polisi tidak ada begitu ya, bahwa status tersangka, kemudian Pak surat penangkapan, DPO muncul, waktunya sangat pendek sekali, cepat sekali, itu wajar saja sebenarnya dalam kepolisian, dalam penegakan hukum. Ya kita kan melakukan itu kan ada manajemen penyidikan ya. Ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan, ada pengawasan dan pengendalian. Bukan jadi, kilat ini ya? Sudah ada timeline-nya, gitu kan? Jadi sepanjang memang prosedur dan syaratnya dipenuhi, seperti penetapan tersangka, ya kan?
itu minimal ada 2 alat bukti yang cukup. Ya, Ya, kalau itu sudah cukup bukti, maka dilakukanlah penetapan tersangka, ya Baik, kan gitu. baik, Nah, ini perlu diketahui juga bahwa ini deliknya adalah ya kejahatan ini, bukan aduan. pelanggaran. Ya, oke. Bukan pelanggaran ini ya, bukan pelanggaran. Jadi tindak pidana kan ada pelanggaran dan kejahatan. Iya. Gitu. Kalau pelanggaran, seseorang itu tidak bisa langsung ditangkap, tapi dipanggil dulu 2 kali baru ditangkap. Kalau nggak datang. Kalau Kejahatan sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi, ya pasal 29 sampai dengan 38 itu Baik. adalah kejahatan. Baik. Ketika memang sudah cukup bukti, ya seseorang itu Bisa maka langsung sesuai dengan pasal 19 ya, maka penyidik bisa melakukan penangkapan gitu. Jadi ini semua sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kalau masih tidak puas, ada ranah pra-peradilan. Ya, ujinya di kalau sana. masih dianggap tidak sesuai ya kan, silahkan Bukan dengan diuji. tidak menghadiri panggilan dari kepolisian, begitu? Ya, tidak juga dengan melakukan hal-hal yang membuat suasana tidak baik. Mari kita bikin suasana yang sejuk, Maksudnya damai. menyampaikan opini di luar penegakan hukum, begitu? Pak? Ya, ada aturannya kok. Oke, Ya, baik. jadi di pengadilan silahkan uji pra-peradilan, silahkan. Pak Atau Kapitra PT UN masih boleh juga. Baik, Pak Kapitra masih bersama kami ya Pak Kapitra. Kalau tadi ada kejanggalan-kejanggalan tadi, misalnya, kenapa tidak ke ranah pra-peradilan saja sih Pak? Misalnya kalau Anda meyakini ada invisible hand, Anda meyakini ada kejanggalan penetapannya cukup cepat waktunya dan lain sebagainya. Banyak argumen Anda tadi yang cukup banyak tadi bisa disampaikan di ranah pra-peradilan. Tidak membuat opini di luar, maksudnya begitu Pak? Ya, ini karena Anda bertanya, maka saya jawab. Oke. Ya, tentu kita tahu saluran-saluran ketidakpuasan, saluran-saluran ketidaknormalan, sesuatu yang tidak normatif, tentu undang-undang memberikan ruang buat kita. Pada prinsipnya teori-teori ilmu hukum itu sama dalam pandangan, dalam pemahaman kita. Ya. Tapi dalam aplikasi implementasi itu suka sekali terjadi deviasi. Makanya ada lembaga pra-peradilan. Karena apa? Mengontrol supaya deviasi ini bisa diluruskan. Nah, untuk itu juga kita pasti akan lakukan cara-cara yang konstitusional. Kita akan lakukan cara-cara hukum. Karena ini masalah hukum, tentu kita selesaikan juga dengan cara-cara hukum, dan kita akan lakukan itu gugatan pra-peradilan dan sebagainya. Termasuk juga akan mengajukan ke PT UN tentang status DPO dan sebagainya. Jadi untuk kita tidak ingin membangun opini, tetapi karena opini ini harus diharmonisasikan sehingga menjadi hak bagi tersangka dan menjadi hak juga bagi kami yang mewakili tersangka, yang diatur, dilindungi juga oleh undang-undang dalam rangka pembelaan yang dilakukan kepada tersangka. Dan semua kita sama dalam teori ilmu hukum. Baik, terakhir Pak, ketika kemudian awalnya dipanggil saksi tidak hadir, kemudian muncul surat panggilan ketiga dengan perintah membawa serta, begitu kan waktu itu kita sudah sempat membahas juga Pak Kapitra ya di studio CNN Indonesia Prime News juga. Tetapi kemudian ini sekarang malah berlanjut status tersangka, kemudian muncul surat penangkapan, sekarang malah kemudian masuk dalam daftar pencarian orang. Apakah dari pihak Pak Rizik Syihab dan juga mungkin kuasa hukumnya termasuk Pak Kapitra tidak berpikir lebih baik Pak Rizik Syihab hadir di kepolisian, memenuhi panggilan kepolisian dan kemudian memberikan keterangan di situ Pak? Sehingga tidak kemudian semakin berpanjang lebar, muncul wacana red notice dan lain sebagainya. Pak Kapitra. Ya, selagi itu menjadi kewenangan kepolisian yang diatur oleh undang-undang, tentu tidak ada yang boleh menghambatnya. Tetapi orang juga punya hak untuk menilai apakah keadilan itu ditegakkan, apakah hukum itu berdiri mandiri dalam penanganannya, ataupun apakah negara ini menghargai atau penegakan hukum itu menghargai hak asasi manusia. Ketika orang tidak mendapatkan keadilan, orang punya alternatif dalam menyikapinya. Bisa saja orang melakukan sesuatu yang dianggap bahwa hukum itu tidak mengandung keadilan. Bisa saja orang datang untuk menyeberangi ketidakadilan itu dengan menghadapinya. Dan banyak alternatif. Tetapi ini bukan, Habib Rizik bukan tidak ingin menghadapi. Ini karena Habib Rizik masih
berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah, untuk mudah-mudahan mendapat suatu energi yang bisa dia bawa pulang untuk menghadapi proses hukum semua. Karena sejarahnya tidak pernah dia melari dari dugaan-dugaan seperti ini. Tidak ada yang dikhawatirkan karena ini risiko dari sebuah Untuk kehidupan. wacana paspor akan dicabut ini hal yang bagaimana, Pak? biasa, ya. Untuk wacana paspor yang kemungkinan akan dicabut. Silakan saja, ya. Toh kan juga ada jalan keluarnya. Kalau itu dilakukan kan kita bisa juga PT UN kan kebijakan-kebijakan itu. Kan sudah banyak instrumen-instrumen untuk mengontrolnya, untuk mengujinya, ya. Selagi semua berada ya di runway hukum, tidak ada yang dikhawatirkan. Asal ada langkah-langkahnya ya. Penegakannya betul-betul sesuai dengan hukum itu sendiri. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Kapitra Ampera, dan juga nanti kita tunggu selanjutnya Pak Agus Rohmat langkah dari kepolisian setelah status DPO ini keluar, apakah nanti ada kajian memang red notice ataukah ada kajian yang lain begitu untuk segera membawa Rizik Syihab kembali ke tanah air begitu Pak ya. Baik, terima kasih, selamat malam Pak Agus Rohmat, terima kasih sekali lagi telah hadir di CNN Indonesia Prime News, dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.